Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Brilliant Education. Hari ini kita akan membahas soal seleksi 100 besar pembinaan OSN Kota Surabaya pada tahun 2024. Langsung saja ke soal yang pertama. Berapa banyak faktor positif dari 2024 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 8? Oke, yang habis dibagi 2 cukup kita bagi saja 2024 kita bagi dengan 2 sama dengan 1012. Oke, tapi di sini ada syarat tidak habis dibagi 8. Perlu diketahui bahwasanya 2 itu adalah faktor dari 8, atau dengan kata lain 8 adalah kelipatan dari 2, sehingga dari 1012 bilangan yang habis dibagi 2 ini itu ada yang habis dibagi 8. Maka kalau ada syarat tidak habis dibagi 8, kita cari yang habis dibagi 8, kemudian kita kurangkan. Faktor positif dari 2024 yang habis dibagi 8 itu ada berapa bilangan? Kita tinggal bagi dengan 8. Hasilnya yaitu 253. Kemudian kita kurangkan, hasilnya yaitu 759. Jadi ada 759 faktor positif dari 2024 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai dari 569 dikali 561 dikurangi 566 dikali 564 sama dengan. Oke, sebelum kita kerjakan soal ini perlu kita ketahui dulu terdapat sebuah rumus seperti ini. Jadi jika ada A plus B dikali dengan A min B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ini kita sebut sebagai rumus selisih 2 kuadrat. Nah, perhatikan pada soal itu kan 560 semua ya. Jadi itu kita ubah dulu nanti ke bentuk yang ini. Nah, 569 dan 561 itu tengah-tengahnya berapa? Itu adalah 565. Nah, itu yang akan kita gunakan sebagai nilai A-nya nanti. Sehingga 569 itu bisa kita tuliskan menjadi 565 ini sebagai A ditambah dengan 4. Kemudian 561 itu bisa kita tuliskan 565 dikurangi dengan 4. Nah, pada kasus ini A-nya adalah 565, B-nya adalah 4. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang bagian belakang 566 itu bisa kita tuliskan menjadi 565 ditambah dengan 1. Kemudian 564 menjadi 565 dikurangi 1. Nah, berdasarkan rumus tadi selisih 2 kuadrat, A-nya adalah yang depan ini A-nya 565, B-nya 4. Sehingga kita peroleh 565 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Dikurangi. Nah, di sini sama untuk rumus A kuadrat min B kuadrat tadi. Yang sebagai A adalah 565 dan B-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh 565 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kita keluarkan dari kurung. Sehingga kita dapatkan 565 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dikurangi 565 kuadrat. Ya, kita kalikan secara distributif seperti ini. Negatif dikali negatif, positif 1 kuadrat. Ini dan ini habis, sehingga kita peroleh min 4 kuadrat itu negatif 16 dikurangi ditambah dengan 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 15. Oke, selanjutnya ke soal nomor 3. Diketahui himpunan S sama dengan
yang anggota-anggotanya 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan X, Y, dan Z adalah 3 anggota berbeda dari himpunan S. Nilai terbesar yang mungkin dari XY dikurangi Z kuadrat adalah, nah karena ini meminta mencari nilai terbesar. Agar nilai ini besar, maka XY ini harus maksimum atau harus sangat besar, sedangkan Z kuadratnya sebagai pengurang ini harus sangat kecil, yaitu yang bagian minimum. Agar XY maksimum, kita pilih nilai X dan Y yang terbesar di S, dan Z kuadrat kita pilih yang terkecil. Maka X dan Y yang bisa kita pilih adalah 5 dan 6. 5 XY 5 kali 6, berarti X kali Y, X-nya 5, Y-nya 6, dikurangi Z kuadrat yang terkecil yaitu 2, jadi 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 30 dikurangi 4, sama dengan 26. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah keliling dari bangun berikut. Oke, di situ ada tanda 2 garis, itu artinya tanda itu memiliki panjang yang sama dengan 5 cm ini yang panjangnya 5, sehingga ini 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Untuk menyelesaikan ini nanti kita butuh garis bantu seperti ini, kita tambahkan saja. Sudah ciri khas dari soal olimpiade, kalau sudah melibatkan geometri atau yang gambar-gambar, kita diminta untuk menambahkan garis-garis bantu atau objek bantu apapun untuk menyelesaikan soal. Oke, nah perhatikan baik-baik pada bagian yang ini, yang mendatar ini kan panjangnya segini, ini 5, segini ini sama dengan 7. Sehingga kita peroleh dari ujung sini ke ujung sini, kita peroleh ini 12 cm. Nah, sekarang kita cari keliling. Keliling itu cukup mencari jumlah panjang bagian tepinya saja. Nah, di sini yang belum ada yaitu pada bagian yang ini. Ini belum ada panjangnya. Sehingga kita harus cari tahu panjangnya, kita hitung. Di situ membentuk bangun segitiga siku-siku sehingga berlaku rumus Pythagoras. Kalau masih ingat, rumus Pythagoras itu C kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu yang bagian berwarna hijau yang tadi kita cari, bagian sisi terpanjang atau hipotenusa dari segitiga siku-siku, atau bisa kita juga sebut sisi di depan sudut siku-siku. Yang sebagai A di sini bisa 5, sehingga kita dapatkan 5 kuadrat ditambah yang bagian atas ini yaitu 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Ini masih belum selesai karena yang kita cari adalah keliling. Maka kelilingnya adalah kita jumlahkan 13 ditambah 7 ditambah 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, berarti 8 kali 5, sehingga diperoleh 20 ditambah 40 hasilnya 60. Jadi keliling bangun tersebut adalah 60 cm. Kita lanjutkan ke soal kelima. Diketahui KPK dari 120, 180 dan suatu bilangan, di situ A itu adalah 720. Banyak kemungkinan nilai A adalah, jadi A-nya di situ tidak tunggal, ada beberapa nilai yang bila kita gantikan di nilainya A itu kita dapatkan KPK-nya adalah 720. Nah, seperti biasa untuk mencari KPK kita tuliskan dulu dalam bentuk faktorisasinya. Jadi 120 itu bisa kita tuliskan menjadi 120 itu kita bisa menuliskannya menjadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3 dikali dengan 5. Sedangkan 180 itu kalau kita pakai pound faktor kemudian kita tuliskan faktorisasinya, kita dapatkan 2 pangkat 2
dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Bagi yang tidak tahu, sedikit saya ulas. Jadi 120 ini untuk mendapatkan faktorisasi tadi kita buat pound faktornya. Jadi 2 dikali 60, 2 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 5. Di sini 2-nya ada 3 sehingga kita tuliskan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Begitu juga untuk yang 180. Nah, yang A ini berapa? Sehingga nanti KPK-nya menjadi 720. Nah, 720 juga kita lakukan faktorisasi. Di situ 720 itu kalau kita faktorisasi menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A berapa supaya nanti KPK-nya adalah 720. Perhatikan baik-baik mulai dari bilangan 2 di situ. Di paling atas 120 ini 2 pangkat 3. Kemudian 180 itu 2 pangkat 2. Nah, kalau kita mencari KPK itu kita pilih bilangan dengan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok dengan pangkat paling tinggi. Nah, di situ masih 3 dan 2 padahal 720 minta 2 pangkat 4 sehingga di sini nilai A itu bilangan pertamanya adalah 2 pangkat 4 supaya nanti ketika kita bandingkan 3 bilangan 120, 180 dan A itu 2 pangkat tertingginya adalah 2 pangkat 4. Nah, di sini hanya ada satu nilai ya, 2 pangkat 4 saja. Jadi ada satu nilai yang bisa kita tempatkan yaitu 2 pangkat 4. Nah, selanjutnya yaitu 3. Di sini 3 pangkat 2. Sudah ada 3 pangkat 2 pada 180. Sehingga untuk 3 ini bagian 3 ini bisa kita adakan atau tidak. Jadi variasinya karena sudah terpenuhi, bisa saja 3-nya enggak usah atau kita gantikan dengan angka 1 atau boleh 3 pangkat 0. Kemudian bisa juga atau kita bisa pakai 3 pangkat 1 atau bisa juga 3 pangkat 2. Jadi ada 3 variasi yang bisa kita tempatkan di situ. Jadi kita tuliskan di sini ada 3. Kemudian 5-nya itu sudah ada baik di 180 maupun 120. Jadi bisa aja kita pilih ada atau tidak ada. Kalau tidak ada kita tuliskan 5 pangkat 0, kalau adanya 5 pangkat 1 atau 5. Ada 2 kemungkinan. Nah, sekarang kita kalikan sama dengan 6. Jadi ada 6 kemungkinan nilai A yang bisa kita tempatkan di situ agar KPK ketiga bilangan itu adalah 720. Oke, sekian untuk bagian pertama ini. Kita lanjutkan untuk part yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.